Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, teman-temanku sekalian, para calon penegak hukum, calon generasi bangsa, dalam kesempatan yang berbahagia ini, dalam cuaca yang sedang hujan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, dan kita semua selalu mendapatkan perlindungannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan terkait dari Konvensi Wina tahun 1969. Konvensi Wina ini merupakan sebuah induk daripada perjanjian-perjanjian internasional dalam sebuah negara. Dulu sebelum adanya ini, perjanjian internasional itu hanya bersumber dari kebiasaan-kebiasaan yang berasal dari putusan-putusan Mahkamah Internasional. Sehingga adanya Konvensi Wina ini menjadikan sebuah induk dari lahirnya perjanjian-perjanjian antar berbagai negara. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya tidak akan menyampaikan terkait keseluruhan pasal yang berada di Konvensi Wina, melainkan saya hanya akan menyampaikan setidaknya hanya dua pasal yang akan saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama pasal 68, yang kedua pasal 69. Pasal 68 menjelaskan tentang menarikan kembali pemberitahuan dan instrumen seperti yang telah ditegaskan dalam pasal 67 dan pasal 65, sehingga ketika kita ingin memahami pasal 68, maka kita harus membaca terlebih dahulu pasal 65 dan 67. Pemberitahuan manakah yang disebut, instrumen manakah yang dimaksud, itu kita harus paham dari pasal 65 dan 67. Di dalam pasal 68 hanya terdapat satu ayat yang mengatakan bahwa sebuah pemberitahuan dan atau instrumen yang diatur dalam pasal 65 atau pasal 67 dapat dicabut setiap saat sebelum berlaku. Kuncinya dapat dicabut setiap saat sebelum berlaku, sehingga agar tidak dapat dicabut sewaktu-waktu harus mempunyai kekuatan yang tetap. Makanya persetujuan atau perjanjian itu sebuah negara harus melakukan persetujuan secara jelas ingin mengikatkan dalam perjanjian tersebut, hingga perjanjian tersebut nantinya bisa menjadikan hukum positif di negara ini. Kita harus mengetahui pasal 11 juga agar cara-cara agar persetujuan tersebut bisa berlaku dalam sebuah negara. Kita bisa mengetahui dalam pasal 11 Konvensi Wina, yang pertama ada penandatanganan, ada pertukaran instrumen yang membuat perjanjian, ada ratifikasi, ada akseptasi, ada aksesi maupun cara-cara yang lain yang ditentukan dalam perjanjian tersebut. Selanjutnya pasal 69 yaitu menjelaskan tentang konsekuensi dari ketidakabsahan perjanjian. Ayat yang pertama mengatakan sebuah perjanjian yang dibentuk namun tidak sesuai dengan konvensi ini, maka perjanjian tersebut batal atau tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang kedua, jika tindakan tersebut tetap dilakukan perjanjian tersebut, maka terdapat dua kemungkinan atau konsekuensi. Yang pertama, masing-masing pihak dapat meminta kepada pihak lain untuk menetapkan sejauh mungkin dalam hubungan timbal balik mereka posisi yang akan ada jika tindakan tidak dilakukan. Yang kedua, tindakan yang dilakukan dengan itikat baik sebelum perjanjian diberlakukan tidak dianggap melanggar hukum oleh alasan dari ketidakabsahan perjanjian. Yang ketiga, ayat ketiga mengatakan dalam kasus yang termasuk dalam pasal 49, 50, 51 dan 52, paragraf 2 tidak berlaku sehubungan dengan pihak yang melakukan penipuan, tindakan korupsi atau paksaan tidak dapat disangkal. Ayat yang terakhir, dalam hal ketidakabsahan persetujuan suatu negara tertentu untuk diikat oleh perjanjian multilateral, aturan-aturan sebelumnya berlaku dalam hubungan antara negara dan para pihak dalam perjanjian. Pasal 68 mengatakan bahwa haruslah perjanjian itu harus diberlakukan terlebih dahulu agar tidak bisa dicabut waktu-waktu. Sedangkan pasal yang 69 menjelaskan konsekuensi dari ketidakberlakuan dari sebuah perjanjian tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.